Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap Sintayong dan pelatih timnas putri Satoru Mochizuki akan segera dilakukan. Evaluasi ini dianggap sebagai langkah wajar untuk memastikan peningkatan performa tim nasional. Sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia, PSSI bertanggung jawab untuk memimpin upaya ini demi kemajuan sepak bola nasional. Erick juga mengungkapkan bahwa pelatih Satoru Mochizuki baru saja meminta izin untuk terbang ke Laos bersama timnas putri. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI memberi perhatian serius, tidak hanya pada timnas putra tetapi juga pada timnas putri. Meski hasil terakhir kurang memuaskan, Erick menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia belum selesai. Saat ini, timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan tersisa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia optimistis bahwa peluang untuk meraih hasil positif di sisa laga tersebut tetap terbuka lebar, meskipun tantangannya tidak mudah. Tren negatif yang dialami timnas Indonesia menjadi perhatian khusus, terutama setelah 2 kekalahan beruntun. Kekalahan terakhir terjadi dalam laga keempat melawan Cina yang semakin memperberat langkah mereka di kompetisi. Meski demikian, Erick percaya bahwa semangat juang timnas mampu membawa mereka bangkit. Ia meminta para pemain untuk segera melupakan hasil buruk tersebut dan fokus menghadapi laga-laga berikutnya. Dari 5 pertandingan yang tersisa, 3 diantaranya akan berlangsung di kandang sendiri. Erick menilai hal ini sebagai peluang besar untuk memanfaatkan dukungan penuh dari supporter di tanah air. Bermain di kandang dapat menjadi momentum kebangkitan tim, asalkan seluruh elemen tim tetap solid dan fokus pada tujuan bersama. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai situasi Eliano Renders. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk menurunkan Renders, baik sebagai starter maupun pemain pengganti sepenuhnya berada di tangan pelatih. Erick menghormati kebijakan tersebut karena pelatih memiliki wewenang penuh dalam menyusun strategi dan memilih pemain. Tugas utama seorang pelatih adalah menentukan strategi terbaik dan memilih pemain yang mampu menjalankan rencana permainan di lapangan. Oleh karena itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Sintayong dalam hal pengambilan keputusan terkait pemilihan pemain. Erick memahami bahwa tidak semua pemain bisa mendapat kesempatan yang sama, tergantung kebutuhan tim di setiap pertandingan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menjelaskan bahwa tanggung jawab utamanya adalah memastikan timnas Indonesia dipimpin oleh pelatih yang tepat. Selain itu ia juga bertugas untuk memastikan para pemain yang dipanggil ke timnas merupakan pemain terbaik yang ada saat ini. Erick menyadari bahwa performa timnas Indonesia sejauh ini belum mencapai hasil yang maksimal. Meski begitu ia tetap optimis bahwa perbaikan dapat terus dilakukan. Erick percaya bahwa setiap kekurangan yang ada dapat dievaluasi untuk membangun tim yang lebih kompetitif di masa depan. Sebagai wujud komitmen, Erick berjanji akan terus mendukung segala upaya yang diperlukan demi kemajuan timnas Indonesia. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat, baik pelatih maupun pemain. Erick yakin bahwa dengan kolaborasi yang baik, timnas Indonesia dapat menunjukkan performa yang lebih solid di waktu mendatang. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Kevin Dix menilai bahwa timnas Indonesia cukup beruntung meski harus menelan kekalahan melawan Jepang. Menurutnya ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Walau hasilnya mengecewakan, Kevin tetap mencoba melihat sisi positif terutama dari antusiasme luar biasa para supporter. Kevin mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diciptakan para pendukung. Ia merasa kehadiran supporter memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Menurutnya dukungan penuh seperti ini sangat penting untuk membangun semangat dan mentalitas tim. Berbicara tentang hasil pertandingan, Kevin menyebut bahwa evaluasi akan segera dilakukan untuk memperbaiki performa. Ia optimis timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan yang lebih baik di laga berikutnya. Kevin berharap skuad Garuda bisa bangkit saat menghadapi Arab Saudi. Selain membahas tim, Kevin juga menyinggung cedera yang dialaminya dalam pertandingan melawan Jepang. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku belum banyak bicara mengenai kondisinya, tetapi ia tetap berusaha berpikir positif. Kevin percaya bahwa setiap tantangan, termasuk cedera, merupakan bagian dari perjalanan seorang atlet.
Terkait cedera Kevin, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga memberikan tanggapannya. Sin menyatakan bahwa pihaknya masih memantau kondisi sang pemain untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Secara keseluruhan Kevin Dix menunjukkan semangat dan profesionalisme dalam menghadapi situasi sulit ini. Dukungan supporter, evaluasi tim dan pendekatan positif terhadap cedera menjadi fokus utamanya. Seusai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan pandangannya tentang timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa skuad Garuda memiliki kualitas yang layak untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Hajime juga memuji kinerja pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Menurutnya Sin telah menjalankan tugas dengan sangat baik meski dihadapkan pada keterbatasan waktu untuk mempersiapkan tim. Ia menilai bahwa keberhasilan meramu skuad yang diperkuat pemain baru dalam waktu singkat adalah sebuah pencapaian tersendiri. Lebih lanjut Hajime memberikan masukan untuk meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyarankan agar PSSI mempertimbangkan mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas. Menurutnya tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi bisa menjadi kunci untuk memperkuat skuad Garuda di kompetisi internasional. Komentar Hajime Moriyasu mencerminkan rasa hormatnya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia melihat potensi besar dalam tim asuhan Sintayong, terutama dengan perpaduan pemain muda dan naturalisasi yang semakin solid. Hal ini menurut Hajime dapat menjadi fondasi untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Namun, Hajime juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan persiapan matang, termasuk dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia. Menurutnya keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas pemain, tetapi juga pada strategi yang tepat dan dukungan penuh dari federasi. Sintayong mengakui bahwa kekalahan dari Jepang memperberat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Kekalahan tersebut menjadi sorotan, mengingat harapan publik dan PSSI yang begitu tinggi terhadap timnas Indonesia. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya evaluasi terhadap performa tim dan strategi yang diterapkan. Sintayong secara terbuka menyebutkan bahwa ia tidak bisa menjamin tercapainya target yang telah dipasang oleh PSSI. Pengakuan ini memicu beragam reaksi, baik dari kalangan supporter maupun pengamat sepak bola. Salah satu keputusan yang paling banyak dikritik adalah tidak menurunkan Eliano Renders. Hal ini mengundang pertanyaan tentang strategi Sin dalam mengelola pemain di laga penting. Gelombang kritik terhadap Sintayong semakin meningkat, terutama karena dianggap belum mampu memaksimalkan dukungan penuh yang diberikan oleh PSSI. Dengan segala fasilitas, program dan dukungan yang ada, banyak pihak berpendapat bahwa timnas Indonesia seharusnya mampu tampil lebih kompetitif. Kekalahan dari Jepang hanya memperburuk situasi ini, membuat ekspektasi besar dari publik berubah menjadi tekanan yang signifikan. Sin mengakui bahwa tekanan sebagai pelatih kepala semakin terasa, terutama setelah hasil buruk yang diraih oleh tim. Meski demikian, ia tetap menunjukkan sikap profesional dengan menyatakan bahwa situasi ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Sin berusaha menjadikan setiap tantangan sebagai pelajaran untuk meningkatkan performa tim ke depannya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga mentalitas pemain di tengah tekanan besar dari berbagai pihak. Kelvin Verdong memberikan komentar positif tentang Ogawa yang juga merupakan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Ia menyoroti kualitas Ogawa yang impresif dan merasa bangga bisa bermain bersama pemain tersebut. Selain Ogawa, Kelvin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Jepang yang menurutnya memiliki kualitas di atas timnas Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan perbedaan tingkat permainan yang masih menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda di level internasional. Meski kalah dari Jepang, Kelvin Verdong tetap optimis dan mengingatkan rekan-rekannya untuk segera bangkit. Ia menekankan pentingnya fokus pada pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi yang akan digelar pada Selasa mendatang. Kelvin mengingatkan agar seluruh pemain mempersiapkan diri dengan baik dan tetap menjaga semangat tim, meskipun baru saja menelan kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia memiliki modal berharga jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Pada leg pertama yang berlangsung di Jeddah, skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin.
Hasil tersebut menjadi motivasi untuk tampil lebih baik di pertemuan kedua dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar. Kelvin berharap pengalaman dari leg pertama dapat dijadikan acuan untuk menyusun strategi yang lebih matang dan meraih hasil yang positif. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Kelvin berharap laga ini bisa menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya belajar dari kekalahan melawan Jepang dan memperbaiki kelemahan yang ada agar dapat tampil lebih baik di pertandingan berikutnya.